Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alim Hana dengan nomor induk mahasiswa H01219001. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas mamalia untuk memenuhi tugas mata kuliah sistematika hewan yang dibimbing oleh Bu Nirmala. Yang pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang ciri-ciri mamalia. Ciri-ciri mamalia dibagi menjadi dua, yaitu ciri-ciri umum dan ciri-ciri khusus. Yang pertama yaitu ciri-ciri umum. Yang pertama, tubuhnya tertutup rambut yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari pengaruh panas maupun dingin sehingga mudah beradaptasi. Terus yang kedua, pada betina terdapat kelenjar mamai, glandula mamai yang berfungsi menghasilkan susu. Karena seperti yang kita ketahui, hewan mamalia itu menyusui. Terus yang ketiga, tetrapoda dengan anak yang diberi makan dari kelenjar susu betina. Yang keempat, diafragma yang ventilasi paru-paru. Yang kelima, mempunyai kantung amniotik. Yang keenam, tubuhnya yang endotherm atau berdarah panas. Terus yang ketujuh, bernafas melalui paru-paru. Yang kedelapan, mempunyai cuping telinga. Yang kesembilan, giginya itu umumnya terbagi. Selanjutnya, ciri-ciri khusus mamalia. Beberapa jenis mamalia mempunyai kelenjar lain, misalnya kelenjar bau dan kelenjar pipi. Terus yang kedua, memiliki kantung pada mamalia marsupialia. Contohnya itu kayak kanguru. Terus yang ketiga, memiliki alat gerak yang berupa dua pasang tungkai, sepasang tungkai belakang dan sepasang tangan, atau sepasang tungkai depan yang menyerupai sirip, atau alat gerak yang menyerupai sayap. Terus yang keempat, anggota gerak depan dapat bermodifikasi untuk berlari, menggali lubang, berenang, dan terbang. Yang kelima, pada jari-jarinya itu terdapat kuku, cakar, atau teraca. Yang keenam, pada kulit terdapat banyak kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Ini adalah taksonomi mamalia, berasal dari kingdom atau kerajaan Animalia, dari subkingdom Metazoa, filumnya Chordata, subfilum Vertebrata, kelasnya mamalia. Untuk mamalia lumayan banyak sih, ada 16 jumlahnya. Yang pertama, Monotremata, yang kedua Rodentia, yang ketiga Cetacea, yang keempat Insectivora, yang kelima Logomorpha, yang keenam Chiroptera, yang ketujuh Carnivora, yang kedelapan Sirenia, yang kesembilan Dermoptera, yang kesepuluh Marsupialia, yang kesebelas Propozoidea, yang ke-12 Pinnipedea, yang ke-13 Polydota, yang ke-14 Perissodactyla, yang ke-15 Artiodactyla, yang ke-16 atau yang terakhir yaitu Primata. Yang pertama yang saya ingin jelaskan yaitu Rodentia. Ciri-cirinya itu berukuran kecil sampai besar, kaki dengan 5 jari, terdapat sebuah gigi seri atas yang besar, terkorak di arah wajah, tidak berlubang-lubang, dan tidak terdapat keping postorbital. Salah satu contoh spesies dari ordo ini yaitu tikus rumah. Tikus rumah atau nama ilmiahnya ratus-ratus adalah hewan pengerat biasa yang mudah dijumpai di rumah-rumah dengan ekor yang panjang dan pandai memanjat serta melompat. Lalu Monotremata atau mamalia berparuh dan berkelompok. Ciri-cirinya itu giginya hanya ada sebelum dewasa, berparuh, bertelur, mengeram, tubuh berambut, tidak mempunyai daun telinga atau auricula atau pinnae. Hewan jantan mempunyai taji atau berhubungan dengan kelenjar racun. Penis hanya satu lewat sperma. Testis dalam abdomen. Oviduk bermuara ke dalam kelaka ekor pipih. Hewan betina tidak beruterus dan tidak bervagina tanpa punggung susu, tetapi menyusui anaknya. Pemakan vertebrata yang hidup di air. Contoh Monotremata yang saya ketahui yaitu platypus. Tubuh platypus ini ditutupi bulu berwarna coklat yang menjaga agar tubuhnya itu tetap hangat. Terus platypus juga memiliki paruh seperti bebek. Paruh ini digunakan sebagai organ sensor. Terus yang ketiga, platypus jantan lebih besar hingga 3 kali dibandingkan betinanya. Pada kulit tertutup rambut halus yang terdiri dari 2 rambut, yaitu rambut panjang dan rambut pendek. Fungsi rambut pendek berfungsi untuk melindungi kulit supaya tidak basah.
Terus yang selanjutnya ordo cetacea. Ciri-cirinya itu mirip sirenia, tidak ada daun telinga, tidak ada rambut, tidak ada kelenjar di kulit, tidak ada tungkai belakang, tungkai depan seperti viper seperti dayung. Bentuk gigi semua sama dan tidak berlapisan email atau tidak bergigi. Jarinya itu lebih dari 5, hidup di laut atau air tawar. Lambungnya dibagi menjadi 4. Contoh dari cetacea sendiri yaitu paus biru. Paus biru itu bernapas dengan paru-paru. Binatang ini memiliki ekor mendatar sehingga mudah muncul di permukaan. Sering memancarkan air yang berasal dari 2 lubang hidungnya. Lubang hidung itu digunakan sebagai paus untuk bernafas. Pada saat di air, lubang hidung tersebut tertutup oleh katup supaya tidak kemasukan air. Ikan termasuk paus berdarah panas, tubuhnya penuh emas. Hampir sepertiga dari tubuhnya adalah lemak. Sirip dorsal paus biru itu kecil. Klasifikasinya yaitu dari film Chordata, kelas Mammalia, ordo Cetacea, famili Balaenopteridae, berasal dari genus Balaenoptera, berasal dari spesies Balaenoptera monstrus. Yang selanjutnya ordo Insectivora atau Mammalia pemakan insekta. Berukuran sangat kecil sampai kecil, merupakan mamalia terestrial yang hidup di lubang, di pohon atau amfibius. Kakinya itu pendadasitil, giginya punya puncak yang tajam. Daerah olfaktori pada kepala lebih panjang daripada pada daerah kranial. Tidak ada busa orbital. Tulang air mata tidak melebar ke wajah dan biasanya punya tajuk parocipital yang jelas. Contohnya yaitu tikus pohon atau Tupaia javanica. Yang selanjutnya dari ordo Logomorpha. Ciri-cirinya itu seperti rodentia, tetapi gigi serinya itu 4 atau lebih. Gigi melari dapat tumbuh terus, ekor pendek, kuat, dapat digerakkan. Salah satu contoh dari spesies ordo ini yaitu kelinci Sumatera dengan ciri-ciri sebagai berikut. Kelinci Sumatera Nesolagus nescheri juga dikenal dengan nama kelinci Sumatera telinga pendek atau kelinci belang Sumatera. Nah, ini bisa dilihat contohnya. Yang selanjutnya Chiroptera atau mamalia bersayap tangan. Ciri-ciri yaitu memakan buah-buahan di malam hari atau nokturnal. Giginya runcing tajam, kaki belakang lebih kecil, terdapat selaput antara jari-jari dari tungkai depan hingga tungkai belakang. Berguna untuk terbang dengan gerakan seperti sayap burung. Salah satu contoh dari spesies dari ordo ini yaitu kelelawar dengan ciri-ciri sebagai berikut. Kelelawar adalah mamalia binatang menyusui yang dapat terbang dan biasanya tinggal di gua-gua atau bangunan yang sangat tinggi. Enggak sangat tinggi sih, tinggi. Sayap yang dimiliki kelelawar itu sangat lentur seperti kulit kelelawar itu sendiri, dan membentang di antara tulang-tulang jari kakinya sampai ke bagian lengannya. Pada bagian jari dari kaki kelelawar terdapat cakar yang berfungsi untuk mendaki di bebatuan gua dan bergelantungan di pohon. Nah, ini bisa dilihat contohnya dari kelelawar. Klasifikasinya itu berasal dari kerajaan atau kingdom Animalia, film Chordata, kelas Mammalia, ordo Chiroptera, genus Bitas, spesies Biotasp. Yang selanjutnya yaitu Carnivora atau mamalia pemakan daging. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut: berukuran kecil sampai besar, kakinya punya 4 atau 5 jari yang bercakar, melengkung dan tajam, mempunyai gigi seri 3 buah, terkorak kuat dengan kranium yang membulat dan tidak terdapat lempeng postorbital. Salah satu contoh spesies dari ordo ini yaitu beruang kutub dengan ciri-ciri yaitu pada kulit tertutup lemak dan rambut putih, pada jantan fisiknya lebih besar dibanding pada betina, pada moncong berwarna hitam, dan pada telapak kaki berwarna coklat. Klasifikasi dari beruang kutub yaitu berasal dari kingdom Animalia, film Chordata, kelas Mammalia, ordo Carnivora, famili Ursidae, genus Ursus, spesies Ursus maritimus. Yang selanjutnya yaitu sirenia
Memiliki ciri-ciri sebagai berikut: mirip cetacea, tidak ada telinga, tidak ada tungkai belakang, tungkai terbang seperti dayung, kulit tebal, sedikit rambut, dan hidup di laut atau di air tawar. Salah satu contoh spesies dari ordo ini yaitu sapi laut dengan ciri-ciri tubuh lebih membulat dibandingkan duyung, serta bulu pada monotes lebih tebal dibandingkan duyung. Pada moncong, tumbuh rambut atau seperti kumis putih. Sapi laut biasanya suka hidup di perairan dangkal dekat pantai. Ukuran tubuhnya bisa sepanjang 7,6 meter dan warnanya kelabu kecoklatan dengan pola kadut samar. Contohnya itu sapi laut. Trichaonus, nama ilmiahnya. Selanjutnya Dermoptera. Ciri-ciri Dermoptera yaitu berukuran kecil sampai medium, kaki-kakinya menyokong satu lipatan otot yang melebar di daerah lateral di antara kaki muka dan kaki belakang dari leher sampai ekor. Giginya mempunyai puncak yang tajam, tengkoraknya lebar dan gepeng. Terdapat sebuah postur orbital bar yang tidak sempurna. Tulang lacrimal tidak melebar sampai ke muka. Tidak terdapat tajuk paroksiputal dan hanya terdapat di Asia Tenggara. Salah satu contoh dari spesies ordo Trichoptera yaitu kubung pelancong Sunda. Klasifikasinya dari kubung pelancong Sunda yaitu Animalia, kerajaan Animalia, film Chordata, kelas Mammalia, ordo Trichoptera, genus Galeopterus, spesies Galeopterus variegatus. Selanjutnya Marsupialia atau mamalia yang berkantung. Ciri-ciri dari Marsupialia yaitu telur mempunyai makanan cadangan. Anaknya lahir pada tahap perkembangan yang masih awal, mempunyai kloaka yang dangkal dan sebuah sphincter. Otaknya tidak mempunyai corpus callosum. Terdapat satu set gigi yang tidak diganti kecuali premolar terakhir. Telinganya itu biasanya dilindungi dengan sebuah bula yang dibentuk dari alis sphenoid. Salah satu contoh dari spesies ordo ini yaitu wombat. Wombat dengan ciri-ciri yaitu wombat adalah marsupial Australia yang kaki pendek, mempunyai 4 kaki dan memiliki panjang kira-kira 1 meter dengan ekor yang sangat pendek. Klasifikasi wombat yaitu berasal dari kerajaan Animalia, film Chordata, kelas Mammalia, infrakelas Marsupialia, ordo Diprotodontia, famili Vombatidae, genus Phascolomys, spesies Phascolomys sp. Yang selanjutnya Proboscidea atau mamalia berproboscis, memiliki ciri-ciri tubuh besar, mempunyai proboscis dengan 2 lubang hidung, dapat untuk memegang, kepala besar, leher pendek, telinga lebar, gigi seri atas 2 buah yang tumbuh panjang, kaki lurus seperti tiang. Berat badannya sekitar 300 hingga 350 kg dan umurnya dapat mencapai 50 tahun. Salah satu contoh spesies dari ordo ini yaitu gajah Sumatera. Klasifikasi gajah Sumatera yaitu kerajaan Animalia, film Chordata, kelas Mammalia, ordo Proboscidea, famili Elephantidae, genus Elephas, spesies Elephas maximus. Selanjutnya Pinnipedia, berukuran sedang sampai besar, jari-jarinya berselaput sempurna. Gigi seri pada belahan rahang bawah masing-masing kurang dari 3 buah. Tengkorak mempunyai bagian kranium yang lebih besar dan tidak terdapat lempeng postorbital. Salah satu contoh dari spesies ordo Pinnipedia yaitu anjing laut. Klasifikasi dari anjing laut yaitu berasal dari kerajaan Animalia, film Chordata, kelas Mammalia, ordonya Carnivora, famili ini kodenya salah loh, Pinnipedia harusnya. Famili Poecidae, genus Poca, spesies Poca vitalina. Nanti tak betulin lah. Selanjutnya Polydota atau mamalia bersisik tak bergigi. Umumnya tak bergigi, tidak terdapat klavikula, tubuh dilindungi sisik dari zat tanduk, bagian tubuh ventral rambut, memakan semut, anai-anai, dan dapat berpegangan dengan ekornya. Salah satu contoh spesies dari ordo ini yaitu terenggiling. Bentuk tubuhnya itu memanjang dengan lidah yang dapat diculurkan hingga sepertiga panjang tubuhnya untuk mencari semut di sarangnya.
Rambutnya termodifikasi menjadi semacam sisik besar yang tersusun membentuk perisai berlapis sebagai alat pelindungan diri jika diganggu. Terenggiling akan menggulungkan badannya seperti bola. Ia dapat pula mengebatkan ekornya sehingga sisiknya dapat melukai kulit pengganggunya. Klasifikasi dari terenggiling yaitu kerajaan Animalia, film Chordata, kelas Mamalia, ordo Polydota, famili Manidae, genus Manis, spesies Manis javanica. Selanjutnya Perissodactyla atau mamalia berjari ganjil. Ciri-ciri: telapak kaki berjari ganjil, dibungkus kuku dari zat tanduk, tidak bertanduk, lambung sederhana, tidak memiliki vesicaphelea atau kantung empedu. Salah satu contoh spesies dari ordo ini yaitu badak Sumatera. Badak Sumatera adalah satu-satunya badak Asia dengan dua cula. Badak Sumatera juga dikenal memiliki rambut terbanyak dibandingkan seluruh subspesies badak di dunia, sehingga sering disebut hairy rhino atau badak berambut. Ciri-ciri lainnya adalah telinganya besar, kulit warna coklat keabu-abuan dan kemerahan. Sebagian besar ditutupi oleh rambut dan kerut di sekitar matanya. FYI atau for your information, ini emang tidak bertanduk ya, tapi bercula, mohon dibedakan. Klasifikasi badak Sumatera yaitu kerajaan Animalia, film Chordata, kelas Mamalia, ordo Perissodactyla, famili Rhinocerotidae, genus Dicerorhinus, spesies Dicerorhinus sumatrensis. Selanjutnya Artiodactyla atau mamalia berjari genap. Ciri-cirinya digolongkan menjadi ruminansia dan non-ruminansia. Ruminansia mamalia Mammalia, kaki panjang, berjari genap, bertanduk, tidak bertaring, lambung terbagi 4 kompartemen. Non-ruminansia mamalia tidak bermammalia, lambung tidak terbagi 4 kompartemen, bertaring, tidak bertanduk. Salah satu contoh spesies dari ordo ini dari ordo Artiodactyla yaitu kambing. Klasifikasi dari kambing ini termasuk dalam kerajaan Animalia, film Chordata, kelas Mamalia, ordo Artiodactyla, famili Bovidae, genus Capra, spesies Capra hircus. Kambing ini termasuk ruminansia. Selanjutnya primata. Ciri-cirinya yaitu pada umumnya setiap melahirkan hanya satu anak, tangan dan kaki berjari 5, berkuku dan dapat untuk memegang. Salah satu contoh dari spesies ordo ini yaitu simpanse. Simpanse adalah anggota keluarga Hominidae bersama dengan gorila, manusia, dan orangutan. Dua spesies simpanse yang tersebut di atas adalah spesies terdekat dengan spesies manusia semuanya. Semuanya adalah termasuk suku hominini, termasuk subsuku hominina yang sudah punah. Simpanse adalah satu-satunya anggota subsuku Panina yang diketahui sampai saat ini. Klasifikasi dari simpanse yaitu berasal dari kerajaan Animalia, film Chordata, kelas Mamalia, ordo Primata, famili Hominidae, genus Pan, spesies Pantoctroglodytes. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan, mohon dijawab. Kalau misalnya tadi penjelasanku ada yang masih ingin diketahui atau belum paham, bisa PC lewat WhatsApp. Mungkin itu aja, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.